Setiap keluarga pasti punya rahasia dan misterinya masing-masing. Itu juga terjadi di keluargaku. Kejadian ini sudah lama terjadi, dan aku juga sudah izin pada keluargaku untuk menceritakan ini. Berawal dari kakek yang sudah sakit-sakitan. Umurnya sudah 80 tahun lebih. Beliau sudah dalam kondisi sulit makan, emosional. Bahkan keluarga ingin mengajaknya ke dokter saja, dia selalu menolak. Dia bilang percuma, gak ngaruh. Tapi memang begitu kenyataannya. Segala keluhan yang kakekku rasakan ketika diperiksa ke dokter, kondisi kakek sebenarnya baik-baik saja. Misalnya, dia merasa perutnya sakit, melilit. Ketika dicek, tidak ada indikasi penyakit apapun. Aneh. Kami pun merasa penyakitnya kakek ini non-medis. Nenek yang saat itu pun kurang lebih seumuran dengan kakek, tidak bisa terlalu banyak bergerak. Pikirannya pun sudah pikun. Melihat kondisi itu, aku sebagai cucu turut prihatin. Sampai ayahku yang adalah anak dari kakek terlihat mengobrol sangat serius dengan nenek dan juga anak-anaknya yang lain. Sampai akhirnya kami tahu bahwa kakek punya pegangan. Ada satu ruangan di rumah kakek yang memang aku pun tidak pernah masuk ke dalamnya. Dan ketika dibuka oleh ayah dan om juga tanteku, kami semua tersentak kaget. Ternyata di dalam ruangan itu penuh dengan benda-benda pusaka. Nenek baru bercerita bahwa sudah sejak lama kakek bermain hal-hal seperti ini. Bukan pesugihan, tapi mengkoleksi benda-benda pusaka yang di dalamnya ada isi atau kodamnya. Barang-barang itu sudah terlihat tak terurus sekarang. Ruangan juga bau apek, penuh sarang laba-laba, dan ya tidak terurus. Nenek bilang kakek sudah meninggalkan hal-hal itu cukup lama.
semenjak cucu pertamanya lahir, yaitu aku. Sejak saat itu, ruangan itu tidak pernah disentuh. Nenek khawatir penyakit kakek ada hubungannya dengan benda-benda pusaka itu. Ayah dan yang lainnya tidak berani menyentuhnya karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga saat itu kami coba menghubungi salah satu saudara yang cukup mengerti dengan hal-hal seperti ini. Sebut saja dia Om Fitrah. Setelah dihubungi, belum juga diceritakan, Om Fitrah sudah bilang benda pusakanya punya kakek ya. Dan tak lama Om Fitrah pun segera meluncur ke rumah kakek. Om Fitrah dikenal oleh keluarga kami sebagai orang yang memang suka hal-hal klinik. Sehingga entahlah, dia rasanya cukup dikucilkan di keluarga kami. Tapi untuk hal ini sepertinya dia yang bisa menyelesaikannya. Sekitar jam 10 malam, Om Fitrah sampai. Om Fitrah langsung mengecek ke kamar kakek. Saat itu kakek sedang tertidur. Badannya panas. Namun ketika ditensi memakai termometer, yang terasa oleh tangan seharusnya panasnya bisa sampai 39-40 derajat. Tapi suhu di termometer normal 36. Aneh. Om Fitrah pun izin untuk melihat ruangan yang penuh dengan benda pusaka itu. Begitu pintunya dibuka, kali ini terasa sangat berbeda. Tiba-tiba kami merasakan hawa dingin, seperti angin keluar dari ruangan itu. Dalam ruangan tertutup yang tak ada ventilasinya, sangat tak mungkin ada angin sebesar itu keluar dari ruangan itu. Membuat kami tersontak kaget. Om Fitrah mulai melangkah masuk ke dalam. Dia berkata, dari beberapa benda pusaka yang ada di ruangan itu, ada batu, keris kujang, dan lain-lain. Sebenarnya hanya ada satu benda yang masih ada isinya. Dan sosok yang ada di benda itu sudah menyatu dengan badan kakek. Sudah mendarah daging. Hingga apa yang terjadi pada kakek sekarang secara bahasa sederhananya adalah sosok ini
secara fisik. Mungkin badan kakek sudah sakit semuanya. Namun sosok ini membuat kakek tidak terlihat seperti itu. Om Fitra menunjuk satu benda di sana. Benda yang disinyalir diisi oleh Hodam itu. Bendanya kecil. Sebuah cincin dengan mata batu berwarna gelap. Dia pun meminta waktu untuk berdiam sejenak di dalam ruangan itu sendirian. Kami pun mempersilahkannya. Om Fitra masuk ke ruangan itu dan kami menutupnya dari luar. Kami menunggunya dengan cemas. Beberapa saudaraku yang lain menjaga kakek. Dan tiba-tiba suara gaduh terdengar di ruangan itu. Ada suara geraman, teriakan, seperti orang sedang beradu ilmu. Dan seketika itu juga saudaraku yang menjaga kakek berteriak histeris. Ketika kakek tiba-tiba saja duduk dan badannya terlihat kejang dan bergetar sambil berteriak-teriak kesakitan. Dan tiba-tiba kakek teriak dengan kencang dan berdiri dengan tegap. Di saat bersamaan, Om Fitra keluar dari ruangan itu dan langsung berlari ke kamar kakek. Om Fitra berkata, sosok itu masuk ke tubuh kakek. Ngusir aing moal bisa. Kakek tiba-tiba berkata seperti itu dengan geraman yang menyeramkan, yang membuat kami semua yang berada di sana bergidik merinding. Tatapan kakek tajam ke arah Om Fitra sambil menunjuk ke arahnya. Sosok itu yang merasuki kakek terus berkata bahwa tidak bisa dia diusir, dibersihkan dari kakek. Om Fitra pun meminta kami memegangi kakek. Kami semua memegang badan kakek yang terasa sangat berat dan keras saat itu. Kakek mulai berteriak-teriak histeris. Sedangkan Om Fitra mulai melakukan ritual untuk membersihkan kakek. Cukup lama proses itu, hingga pada akhirnya sosok itu pun berhasil dikeluarkan dan kakek kembali terkulai lemas. Ketika itu Om Fitra bilang, langsung bawa kakek ke UGD. Beberapa saudara yang lain membawa kakek langsung ke UGD. Dan ketika itu aku diminta untuk tidak ikut dan diam untuk menjaga nenek di rumah bersama Om Fitra.
Kupikir situasinya sekarang sudah cukup tenang. Tak selang beberapa lama setelah keluargaku pergi ke rumah sakit, tiba-tiba terasa gempa di rumah itu. Seluruh rumahnya bergetar. Om, gempa om. Om, bawa nenek keluar om. Om Fitra bilang ini bukan gempa, tapi ini serangan dari sosok itu yang masih tidak terima. Terasa olehku sangat nyata. Benda-benda berjatuhan. Guncangannya sangat keras. Aku menjaga nenek dengan memeluknya, menghindarkan dari benda-benda yang berjatuhan. Sedang kulihat Om Fitra terus berdoa. Sampai akhirnya tiba-tiba saja lampu mati. Situasi kini gelap. Aku terus menjaga nenek dengan memeluknya. Om Fitra, Om. Dalam situasi gelap itu, Om Fitra tidak menjawabku. Om. Aku mulai panik. Apakah harus mencari Om Fitra atau terus menjaga nenek di kamarnya? Nek, tenang ya Nek. Nenek tunggu di kamar dulu. Aku cari Om Fitra sebentar. Aku baringkan nenek di tempat tidur dan menyelimutinya. Aku mulai meraba-raba mencari jalan untuk keluar dari kamar. Kondisinya sangat gelap. Tak terlihat sama sekali. Om Fitra? Om? Aku mulai menyalakan flashlight dari handphoneku untuk membantu penerangan. Kondisi rumah saat itu terlihat berantakan. Namun tak kulihat Om Fitra di mana-mana. Om? Sampai itu apa? Di satu sudut ruangan, aku melihat sesuatu. Entah bagaimana aku menjelaskannya, tapi terlihat seperti hewan dengan bulu yang hitam tajam seperti landak. Berada di pojok ruangan. Iya, bulu-bulunya tajam seperti jarum. Dan sosok itu sangat tinggi dan besar. Ketika aku sorot ke atas langit-langit rumah, astaga, barulah kulihat wajahnya yang menyeramkan. Matanya merah besar, dengan gigi taring yang panjang. Mulutnya menganga lebar,
Bisa kugambarkan, mulut yang terbuka itu bahkan sepertinya bisa menerkam manusia sepertiku. Sosok itu mulai terdengar suaranya menggeram seperti dengkuran yang sangat berat. Itu sosok yang terseram yang pernah kulihat seumur hidupku. Kakiku lemas, kepalaku pusing, hingga aku pun terjatuh. Aku tak sadarkan diri. Dalam tak sadarkan diriku itu, aku melihat kakek. Kakek yang terlihat sehat, bersih. Dia tersenyum padaku. Lalu dia menghilang. Keesokan harinya ketika sadar dan terbangun dari pingsanku, ku lihat suasana yang berbeda dari sebelumnya. Suasana duka. Kakekku meninggal. Saat dibawa ke UGD dan diperiksa, penyakit kakekku ini cukup banyak. Bisa dibilang komplikasi. Padahal sebelum-sebelumnya ketika dicek tak pernah terlihat. Om Fitra bilang pada keluarga, meski begitu, kakek sekarang sudah bersih. Dan tidak ada yang menghalanginya lagi untuk pulang. Aku cukup mengerti apa yang Om Fitra maksud. Dan sepertinya sosok besar yang kulihat itu adalah sosok yang menempel pada kakek selama itu. Benda-benda pusaka pun dikumpulkan dan dibawa Om Fitra entah kemana, agar tidak ada di tempat itu lagi. Apa yang kulihat dalam mimpiku saat ku tak sadarkan diri, mungkin itu adalah kakek yang pamit padaku, sudah dalam kondisi yang sangat bersih. Aku jadi ingat, ada yang pernah bilang, jika ada seseorang yang berilmu seperti itu, suka susah meninggalnya. Mungkin itu yang dialami oleh kakekku.